Foodies, katanya di sini ada bakso yang enak banget. Tapi kok malah showroom mobil ya? Ini gimana ceritanya sih? Bakso viral, bakso gepeng 88 Pak Iman. Nah ini nih. Oh itu dia gerobaknya. Gimana kalau kita langsung coba? Oke? Let's go. Kata siapa tempat ini cuma showroom biasa? Soalnya pas masuk tuh gak cuma lihat mobil, tapi juga disambut sama ramainya pengunjung yang lagi asik makan siang. Yap, mereka lagi nyantap bakso gepeng 88 Pak Iman yang lagi viral banget ya Foodies. Menu paling dicari nggak lain nggak bukan bakso gepeng dengan topping tulang rangu yang jadi ciri khasnya. Oh, ini tulang rangu ya? Iya, betul. Ini Foodies, tulang rangu. Di sini tuh tulang rangu itu terkenal. Jadi saya akan coba, oke? Nih Mas, Mas boleh bikinin satu porsi yang komplit, Ya. satu tulang rangu, sama satu lagi Urat. iga ya? Ini ada iga. Tadi saya lihat iga. Oh, Ini urat potong. aha. Di sini Oh ini urat apa? urat potong. Urat potong ya? Iya. Boleh saya? Boleh, silahkan. Oh, urat potong ya, Foodies. Ini urat potong. Ini tuh urat potong. Wow. Foodies, satu porsi yang paket komplit ini beneran sekomplit itu loh. Iya, udah ada bakso gepeng homemade yang halus lembut, dan ada juga bakso urat yang tampilan uratnya sampai kelihatan tuh Foodies. Nah yang menarik lagi nih, ada topping tulang rangu. Kalau biasanya tulang rangu dibuang, tapi di sini justru dibikin jadi topping. Plus ada urat potongnya juga loh, yang diiris kemudian direbus sampai empuk. Oh ya Foodies, buat mie-nya yang juga bisa request nih ya, mau yang halus bisa, mau yang kue tiaw, sabi banget. Dan berhubung bakso pakai kue tiaw itu jarang banget ditemuin, ya sekalian aja kita cobain sekarang juga kali ya. Siapa tahu jadi menu favorit baru kamu nih Foodies. Wow, Foodies, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Bakso gepeng 88 Pak Iman ya. Oke, jadi sini porsinya gede banget, Foodies. Selain bakso komplit, kita pesan juga yuk menu andalan lain kayak tulang rangu porsian, iga, sampai mie yamin yang gak kalah menggoda. Cobain dulu deh si bakso komplitnya. Wih, benar-benar lengkap ya buat ngisi perut dan hati nih. Kaldunya itu gurih banget. Dia tuh nggak dominan garam yang benar-benar MSG banget. Ini benar-benar dari kaldunya. Itu enak banget. Ini tuh nggak dipakai apa-apa lagi tuh sebenarnya udah enak sih. Tambah apa ya? Bakso gepengnya itu empuk, gurih. Yang paling penting dominan daging daripada tepungnya. Enak. Dan dia nggak keras. Jadi dia tuh urat, tapi gampang banget hancur ketika kita gigit gitu loh. Ini kita gigit tuh langsung ngancur di mulut gitu loh. Ini enak banget. Karena kaldunya itu langsung meresap ke dagingnya kan, ke uratnya. Jadi berasa ketika kita gigit gitu. Dan yang paling penting urat itu jangan alot, dan ini nggak alot sama sekali. Enak banget. Ini bakso urat ya. Tekstur uratnya tuh kelihatan. Rasanya tuh menarik. Jadi nggak hambar. Nah, saya bingung kenapa bisa kayak gitu. Kayak meresap gitu loh semua kaldunya. Emang gak heran sih kalau seramai ini Foodies, karena ini rasanya lazis banget. For your info nih Foodies, padahal tuh buka bakso di sini awalnya iseng-iseng aja, karena sang suami emang punya showroom. Jadi istrinya pun iseng buka usaha bakso di samping sini nih. Tahu-tahu viral. Nah, saking ngilernya coba wishlist sampai beli satu porsi khusus buat tulang rangunya doang. Saking penasaran itu Foodies. Teksturnya krenyes-krenyes. Dan ada kayak jelly-jelly gitu loh. Itu enak banget. Kuahnya benar-benar meresap ke dalam gitu loh. Meski dia itu tulang rangu, meresap. Dan kuahnya tuh segar banget. Di cuaca yang panas kayak gini, ini makan ini benar segar banget. Jadi tebal-tebal. Buat para pecinta bakso dan juga tulang rangu, cus kamu harus kesini deh. Perpaduan antara kuah gurih, bakso kenyal, urat yang gak alot sama sekali, ditambah tulang rangu yang bikin ketagihan. Rasanya benar-benar nendang. Nah Foodies, kalau mau puas boleh banget kok request satu porsi khusus tulang rangu kayak Wisli begini nih Foodies. Siap-siap deh, kamu pasti susah move on. Foodies, iga sapi di sini juga nggak kalah menggoda. Dari penampilannya aja udah bikin ngiler. Dagingnya udah direbus sampai empuk banget. Empuk banget.
langsung lepas nih dari tulangnya. Itu direbus sedemikian lamanya sampai masuk ke dalam kaldu-kaldunya, masuk ke dalam dagingnya. Rasanya gurih, nggak terlalu asin, enak. Dan tekstur dari dagingnya tuh empuk banget. Kuahnya tuh sama kayak yang tulang rangu. Nah, yang bikin makin lazis lagi, ini ada lemaknya juga nih foodies. Tapi bukan yang ngeganggu loh ya, justru bikin rasanya lebih kaya dan juga gurih. Ini nggak pelit daging pula, semua potongan itu tebel-tebel. Teksturnya itu juga pas, lembut, tapi masih ada sedikit chewy-nya gitu foodies. Nah, ini nih last menu hari ini, si mie yamin pakai kue tiao. Gaskan, kita cobain yuk. Manis tapi nggak terlalu manis, ini pas banget menurut aku ya. Ini enak loh. Tekstur kue tiaonya tuh nggak keras. Oke, Widis, gimana kalau kita campur sama tulang rangunya? Oke. Manis, gurih. Kombinasi yang pas banget. Buat foodies yang lagi nggak pengen makanan berkuah atau pengen yang agak berbeda di mulut, cobain ini nih. Ini solusi yang mantul pol. Satu porsinya tersaji penuh sampai tupe-tupe. Wih, kenyang deh kalau makan di sini. Mana harganya juga nggak bikin kantong kering kok foodies. Mulai dari 20 ribuan aja, kamu udah bisa dapat porsi gemoy yang siap menggembungkan perut bahagia kamu. Kalau saran saya ya, datangnya di jam-jam yang sepi, tapi nggak pernah sepi masalah jamnya. Ini aja lagi makan siang nih bener-bener rame banget dari tadi siang, tau gak? Dan sampai sore itu bakal rame banget, jadi ya siap-siap antri panjang sih. Tapi worth it. Bukanya dari jam 10 pagi ya sampai jam 10 malam. Jadi mau brunch atau makan sore sampai makan malam ini bisa banget. Eits, tapi itu kalau nggak kehabisan sih. Ya udah cus buruan ya ke Bakso Gepeng Rawamangun sebelum kehabisan. Nantinya selagi lihat di FYP aja. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Pagi. Walau makan receh tayangnya sore, tapi semangatnya foodies harus tetap membara kayak nyari sarapan dong ya. Jangan mau kalah sama fansnya bubur ayam Bang Ben di Depok. Lapaknya belum buka, tapi yang ngantri udah rame bukan kepala. Waduh, Ferdi udah ngantri belum nih ya? Halo foodies, sekarang saya mau sarapan bubur yang terkenal banget nih, yang biasa jadi tempat sarapan warga Sawangan foodies. Dan rame banget, bisa dilihat kan, rame banget foodies. Ini sampai ngantri. Ini bubur biasanya buka jam 5:30, ya. Terus jam 8, jam 9 itu udah habis, ludes foodies. Ini saya kira-kira masih kebagian nggak ya? Bukan berat aja foodies, para pemburu bubur ayam Bang Ben kayak menyerang dari berbagai penjuru mata angin gitu. Brutal ya guys. Ini ada foodies yang nonton nih, pengen tahu tentang bubur ayam Bang Ben nih. Iya, siap. Ya, saking ramenya nih bubur ayam. Bang Ben, Yuk. kira-kira apa sih yang spesial? Aduh, sama aja bubur-bubur juga. Oh, Mungkin ini pakai ayam kampung. Oke. Bedanya itu. Terus Oke. kedua, kita nggak pakai kuah kuning. Kita pakainya kecap asin. Kecap Gitu, asin. ya. Oh. Paling itu, Om. Cakep, nggak pakai rahasia dapur, langsung dibeberin deh tuh kunci yang bikin spesial. Pantes aja dari tadi kepoin pergerakannya Bang Ben, nggak muncul deh tuh ya kaldu ataupun kuah kuning ya foodies. Oke Bang Ben, saya nggak mau gangguin Bang Ben lagi nih. Makasih atas waktunya, Ya, tapi siap, saya pesan satu Bang Ben, tapi yang versi jumbo. Siap, Om. Siap, Ya, siap. karena saya siap. belum sarapan foodies. Oke, siap. Oke Bang Ben, saya tunggu di sana ya. Oke, siap, Oke, siap. silakan bekerja. Yuk. Pondasi dasarnya sih boleh beda-beda tipis, tapi isian bubur ayamnya tetap pakem dong. Mulai dari kacang kedelai, bawang goreng, seledri, ayam kampung, suwir, kerupuk, dan emping. Seporsi jumbo buriam Bang Ben, cek. Jangan lupa sate-satenya juga kita angkut ya foodies.
Foodies, wah, bubur Bang Ben udah siap di depan saya, Foodies. Wih, dan hari ini saya sehat banget. Kenapa? Karena saya sarapan bubur sambil disirami oleh matahari pagi yang penuh dengan vitamin D, Foodies. Vitamin D dan vitamin B alias bubur ayam ya. Tapi sebelum kita hap biar adil dan nggak menimbulkan perdebatan abadi, tim diaduk atau nggak diaduk nih ya kan, kita cobain yang nggak diaduk dulu kali ya. Jadi mau nyobain original taste-nya dari bubur Bang Ben itu apa sih? Ini buburnya aja polos, Foodies, tanpa kacang, tanpa bawang goreng, dan tanpa kulit ayamnya. Oke, Foodies. Kalau untuk teksturnya sendiri, Foodies, bubur ayam Bang Ben ini nggak kental gitu. Tapi memang, tapi juga nggak encer. Tapi kalau menurut saya pas lah untuk teksturnya. Terus juga warnanya, Foodies bisa lihat kan, warnanya putih. Bening ya, Foodies ya. Rasanya itu udah gurih, Foodies. Ya, mungkin bubur ini udah tercampur sama kecap asinnya. Jadi terasa lebih gurih. Betul. Bubur ayam Bang Ben itu tipikal bubur putih bersih tanpa dosa gitu, Foodies. Aslinya sih benar-benar plain alias tawar. Tapi karena udah kena kecap asin, muncul deh tuh rasa-rasa asin dan juga gurih yang pas. Bisa dibilang kalau paling bener begini, karena kalau ayamnya juga terasa memang rasanya udah gurih juga sih. Memang seharusnya kalau memang ayamnya udah gurih, terus juga udah dikasih kecap asin, memang seharusnya buburnya udah jangan terlalu gurih lah gitu loh. Mungkin agak dikurangin lah. Yes, Rp100.000 deh buat Ferdi. Tapi buat foodies yang kurang bisa makan pedas, hati-hati ya, sambal kacangnya dikasih dikit-dikit aja nih, karena pelan tapi pasti gitu loh, kayak duar meledak rasanya di mulut. Secara emang pedasnya tuh asli banget dari cabai rawit gitu loh, foodies, nyetrum guys. Approve sejadi-jadinya ya, foodies. Resep warisan sejak tahun 82 ini beneran gak fail. Bubur tawar dengan tambahan kecap asin yang identik sama bubur Chinese dipadankan aneka topping andalan khas bubur ayam gerobakan plus 62. Bim salah bim, gak heran ya kalau bubur fashion ini tuh jadi lazis. Harga seporsinya 13.000 online nih foodies, kalau jumbo 22.000 ya. Mau pakai satu-satuan boleh tambah 3.000 aja per tusuk. Hati-hati kalap. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak receh. Ternyata enak juga ya, ketupat pakai soun. Foodies, ini dia nih ketupat sayur paling tua dan rame di Pasar Lama Tangerang. Dengar-dengar sih ini juga yang jadi pionirnya jajanan kaki lima di sini. Foodies, ini dia nih, ketupat sayur yang bisa ngabisin ribuan ketupat. Adanya di Pasar Lama Tangerang. Maaf ya Bu, kaget ya Bu ya. Ngantri aja Bu, emang rame banget ini Bu ketupatnya Bu. Wah foodies, berat nih piring foodies. Ini dia nih foodies, jajanan ketupat sayur sak dulur. Tuh lihat, aku lagi present aja ini, rame banget yang beli. Waduh, bener aja ya foodies, abangnya baru buka, wah udah langsung diserbu itu. Ketupat sayur yang jualan dari awal tahun 2000-an ini emang udah punya banyak fans foodies. Jualan satu menu aja, wah tapi larisnya popolan. Katanya sih ini ketupat sayur khas Tangerang tuh foodies. Emang apa sih bedanya? Kuahnya apa aja tuh di dalamnya? Kok ada kayak mie gitu saya lihat? Soun lah. Oh itu soun. Foodies,
ternyata ketupat sayurnya itu kuahnya nggak cuma biasanya pakai santan doang ya Mas ya? Iya, Pakai santan. Nah ini dia tuh ternyata ada campuran soun. Wah, tar dulu, ini lagi diambilin ya Budis, kita nanti mau ikutan tuh ngaduk-ngaduknya. Itu dia foodies, khasnya ketupat sayur Tangerang, pakai soun yang dimasak langsung bareng sama kuahnya. Dalam satu kuali besar ini, bukan cuma kuah dan soun aja isinya, tapi udah komplit nih foodies, sama tahu kuning, tempe, dan juga telur. Semuanya nyemplung, tinggal dicampur sama ketupat aja deh tuh. Sekarang langsung kita icip yuk, let's go! Foodies, ini dia nih. Portugal. Waduh, ini ketupat sayurnya banyak banget porsinya. Segini 16.000. Ini kenyangnya bisa 3 hari kali ya, Bu ya. Wah, pantas aja panjang umur ya. Harganya itu loh foodies receh bingo. 16.000 udah komplit sama telur loh. Di mana lagi coba? Oke, kita cobain kuahnya, Tur. Rasa kuahnya gurih, ada manis-manisnya sedikit, terus juga masih ada pedes-pedesnya juga. Karena kuahnya dibuat dari cabai giling, warnanya jadi gonjreng banget ya foodies. Baru ngeliatnya aja udah ngiler nih. Apalagi ada santannya, bikin gurih maknyos. Tapi tenang aja foodies, kuahnya ini clean kok, nggak terlalu kental. Apalagi bikin lengket di tenggorokan, it's so yummy. Lanjut, kita icip sounnya dong Tur. Kan ini ya kan khasnya. Sounnya lembut banget ini foodies. Jadi tadi aku sempat ngintip ke si loyangnya. Itu ternyata sounnya tuh udah ada di dalam loyang kuahnya. Jadi dia udah menyatu sama si kuahnya itu. Jadi makanya lembut banget nih. Sounnya jadi keikutan rasa gurih. Biasanya kan kalau soun tuh rasanya plain aja gitu. Kayak nggak ada rasa gitu. Cuma karena mungkin masaknya disatuin sama si kuah ketupat ini, jadi rasa gurihnya sih dari kuah ketupat itu jadi nyatu nih sama si sounnya. Wah, mantap ini sih. Kayaknya cuma di sini nih foodies bisa makan soun yang super duper lembut, bener. Ini tuh beneran se-effortless itu loh. Sounnya juga nggak lari-lari pas dipotong. Ya gimana enggak coba, uang dimasak dalam kualinya aja itu lebih dari 2 jam. Gak heran deh ya kalau weekdays aja itu bisa habis sampai 500-an porsi. Masaknya emang seserius itu, mantul. Namanya ketupat sayur, harus dong kita icip ketupatnya, yuk. Ketupatnya juga lembut banget foodies. Sekarang nih tahunya, tadi telur, ketupat, sekarang ini nih, tahunya nih. Tahunya kayak direbus foodies. Padahal kalau dilihat pinggirannya nih kayak masih kayak digoreng-goreng gitu. Tapi di dalamnya lembut banget foodies. Rahasia ketupat ini jempolan karena direbus selama 7 jam foodies. Makanya jadi pulen dan juga padat. No benyek-benyek deh tuh. Tahunya juga ikut direbus bareng sama kuah foodies. Makanya lembutnya juga wadidaw. Apalagi ketemu sama potongan tempe. Wah, rame deh tuh di mulut. Ketupat sayur ini buka 2 shift ya, di siang dan sore hari foodies. Jadi kalau mau sarapan tapi nggak kebagian, tenang, masih bisa mampir di sore hari ya. Segini, tadi yang segunung ini 16.000. Ini dia nih foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Oh, Ibu tahu ya Bu ya? Kita bareng-bareng boleh? Ini dia, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Oke, terima kasih Bu.
Foodies, kamu warga Jaksel, para pecinta masakan orang awak fix rumah makan yang satu ini nih gak mungkin ke skip deh. Secara eksisnya ada sekitar 10 tahunan dan tiap buka, ya kayak begini nih pemandangannya. Siap-siap pour tipis-tipis lah ya. By the way, masih kebagian gak nih Cigul? Waduh. Wah, Foodies, kali ini Cigul lagi ada di rumah makan Padang Dena yang viral banget. Dan biasa ini tuh rame banget Foodies. Tapi mumpung ini lagi agak sepi, mending kita langsung aja pesen supaya kebagian tempat duduk dan kebagian juga nasi padangnya. Yuk ah, wah, halo Ibu. Ada lebih dari 20 macam lauk di rumah makan Dena ini Foodies. Pelanggan setianya udah pasti tahu nih, apa sih menu best sellernya? Jadi kepo. Kalau buat tahu favoritnya Bu, di sini tuh apa? Ini kan viral banget loh Bu. Itik lado hijau. Itik lado hijau, berarti itik cabai hijau gitu ya Bu? Iya. Wow. Mau ambil sendiri? Boleh ya Bu ya? Iya silakan. Wah, soalnya saya makan satu aja nggak cukup nih Bu. Mesti banyak ini. Iya. Saya izin ambil ya Bu Iya ya. silakan. Let's go Foodies. Oh, jumbo-jumbo ya Bu? Wow, Foodies ini gede banget. Masih tampak gak menantang? Jangan sedih, jangan gundah. Sambal ijonya boleh banget kok disiram sampai tumpe-tumpe. Oke, itik cabai hijaunya udah. Kalau gitu Bu, saya mau ikan kembung balado. Terus ini ada parunya juga saya mau ya Bu, sama gulai tunjang. Ya, Oke ya Bu. Tapi bentar Bu, aduh, ini saya duduk di mana? Ramai banget. Di depan aja. Di situ aja boleh Iya, Bu ya? Di boleh, situ ya? boleh. Orang diantar ya Bu ya? Siap. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Let's go Foodies. Okidoki, kita absen dulu yuk Foodies. Itiak lado mudo, cek. Dendeng paru balado, gulai tunjang, cek. Sampai kerupuk kulit alias jange siramnya hadir. But first thing first, udah pasti primadonanya dong ah. Ini dia, skate. Foodies, di depan aku udah ada itik cabai hijau. Wow, ini itiknya tidak biasa ya Foodies. Ini ukurannya besar banget tuh. Lihat nggak sih, ini udah kayak satu tangan aku, gedenya tuh bener-bener wow, amazing. Dan langsung aja kita taruh di sini ya Foodies ya. Makan nasi padang itu belum afdol kalau belum pakai tangan ya. Yes, kunci makan nasi padang tuh emang the power of uwek-uwek ya. Nah Foodies, aku mau nunjukin ini core-nya. Super besar ya Foodies. Kita langsung black aja untuk lihat isinya. Wah, ini jujur lembut banget, effortless banget tuh Foodies. Bisa dilihat nggak? Kalau pas dipegang dan dipotek aja udah senerut itu, kebayang nggak sih bombaya blastnya tuh ketika masuk mulut? Wow. Foodies, ini padahal belum kena bagian luarnya, tapi dalamnya pun udah berasa pedasnya tuh nendang banget. Cabai hijaunya berasa, tapi yang paling aku suka ini tuh lembut banget, effortless banget tuh lihat Foodies. Proses masak Itia yang makan waktu selama 2 jam emang terbukti nggak bohong ya Foodies. Hasilnya jadi sememuaskan itu, zuzur. Ini sih didimin dikit fix, tinggal kesisa tulangnya aja tuh. Nasi, bebek, colek sambal, and repeat. Definisi combo yang sempurna dengan sensasi pedas yang tenang masih bisa ditoleransi kok Foodies. Next, giliran gulai tunjangnya nih yang unjuk gigi. Lagi-lagi size-nya ikutan no play-play ya. Kita akan coba seempuk apa ini tunjangnya ya Foodies ya. Ini ya Foodies. Wow. Empuk banget Foodies. Kenyal-kenyal di mulut. Ditambah rasa gulainya. Ini sih juara loh Foodies. Nih ya, effortless banget. Wow. Terus langsung aja kita gigit lagi. Jangan lupa sama nasi ya. Petircah. Di sini ada yang luar biasa Foodies. Bukan sembarang dendeng,
tapi balado paru tuh foodies. Foodies, satu hal ya, ini katanya kan kayak merah membara. Tapi kalau ngomongin soal tingkat pedas, jujur yang itik tuh lebih hot foodies. Yang ini tuh pedasnya masih bisa ditoleransi. Cuma kita nggak tahu ya foodies, kadang-kadang tiba-tiba baru dia nyus pedas gitu. Gak kehitung deh berapa kali tuh. Ya kan yang autorefleks keluar dari mulutnya Cigo saking endolitanya. Ini sih gak kalah foodies sama resto Padang Kelas atau plus. Kita sikat lagi.